Arslan menatap karyawan muda itu dengan sorot mata tajam. Suaranya rendah, tapi setiap kata mengandung tekanan. Kamu pikir ini taman bermain? Satu kelalaian bisa bikin reputasi perusahaan jatuh, ujarnya dingin. Staf itu gemetar, pandangannya hanya tertuju ke lantai. Saya minta maaf, Tuan, saya nggak sengaja, katanya lirih. Nggak sengaja. Di sini nggak ada kamus itu, imbu Arslan, nadanya meninggi. Nayaka yang sedari tadi menunduk, perlahan mendekat. Ia meraih lengan suaminya, suaranya berusaha selembut mungkin. Sayang sudah, jangan marah terus. Nanti karyawannya takut semua, ucapnya sambil menatapnya penuh arti sembari mengusap punggung tangan suaminya. Namun ekspresi Arslan tak bergeser sedikit pun. Aku nggak suka orang yang kerja asal-asalan, balasnya singkat. Dia udah minta maaf, seru Nayaka pelan, mencoba meredam ketegangan. Tetapi Arslan tetap berdiri tegak, tatapannya menusuk. Emosi yang meledak tak juga surut meski istrinya sudah berjuang membujuk. Melihat itu, Nayaka mendekat tanpa ragu. Kalau gini, aku punya cara lain, cicitnya. Ia lalu memegang wajah Arslan dan tanpa aba-aba, bibirnya menempel lembut di bibir suaminya dan perlahan melumat bibir seksi sang suami tercinta yang selalu candu buatnya. Lorong kantor yang semula tegang mendadak sunyi. Beberapa staf yang masih berdiri di sekitar hanya bisa menunduk, pura-pura sibuk tapi seringai licik terlihat di wajahnya. Arslan terdiam. Dingin di matanya perlahan memudar, tergantikan tatapan yang sulit didefinisikan. Nayaka melepaskan pelukan ringan di lehernya, lalu tersenyum tipis. Udah, kan? Nggak perlu marah lagi, imbuhnya, masih menatap dalam. Arslan menarik napas panjang, tatapannya bergeser dari karyawan yang masih menunduk ke arah istrinya. Kamu itu udah capek-capek masak terus begini jadinya, ujarnya pelan tapi tetap datar. Nayaka menatapnya sambil tersenyum kecil. Ia kan masih bisa dimakan sebagian. Yang penting niatnya sampai, cicitnya, mencoba mencairkan suasana. Arslan menghela napas lagi, lalu melirik Ardian yang berdiri tak jauh. Bereskan ini. Pastikan orang ini belajar dari kesalahannya, ucapnya singkat, namun nadanya tak sekeras tadi. Siap, Tuan Muda, jawab Ardian cepat. Nayaka memeluk lengan suaminya. Nah, gitu dong. Jangan bikin orang gemetaran terus, imbuhnya sambil menatapnya penuh arti. Arslan menoleh sebentar, sudut bibirnya nyaris terangkat. Kamu selalu saja tahu cara bikin aku berhenti marah, katanya lirih, hampir tak terdengar oleh orang lain. Ya iyalah, kan aku istrimu, balas Nayaka sambil terkekeh. Tanpa banyak kata, Arslan meraih tas makanan yang masih utuh dari tangan Ardian. Ayo masuk. Aku mau makan sekarang, ujarnya, lalu berjalan mendahului sambil memastikan istrinya ikut di belakang. Di lorong yang kembali hening, beberapa staf saling pandang, sadar bahwa baru saja mereka menyaksikan sisi lain sang CEO yang jarang terlihat. Sedangkan di tempat lain, masih di area M-Corp, di sebuah sudut parkiran basement yang remang, seseorang berdiri sambil memegang ponsel di dekat telinga. Suaranya ditekan rendah, seolah takut terdengar orang lain. Rencana awal berhasil, Tuan. Rencana selanjutnya bakal sukses, tapi jangan lupa gaji yang Tuan janjikan, ujarnya penuh keyakinan. Di seberang sana terdengar suara berat yang singkat namun tegas. Tenang saja. Lakukan bagianmu, sisanya biar aku yang urus. Orang itu tersenyum puas. Siap, Tuan, imbuhnya sebelum menutup sambungan. Ia menyelipkan ponsel ke saku, lalu berjalan santai meninggalkan basement. Langkahnya ringan, seperti seseorang yang baru saja memenangkan ronde pertama dari permainan yang lebih besar. Namun di matanya ada kilat ambisi seakan apa yang baru terjadi di depan pintu ruang kerja Arslan hanyalah pemanasan dari badai yang akan datang. Malam itu, jarum jam sudah melewati pukul 7. Lampu-lampu di lantai eksekutif M-Corp masih menyala,
hanya tersisa segelintir orang yang bekerja. Nayaka duduk di sofa dekat meja kerja Arslan, menatapnya yang tenggelam di balik tumpukan berkas dan layar komputer. "Sayang, aku mau ke musala dulu, salat Isya," ujarnya sambil berdiri. Arslan mengalihkan pandangan dari monitor. "Biar Ardian antar," ucapnya tanpa menoleh lagi ke dokumen. Nayaka menggeleng cepat. "Nggak usah, aku bisa sendiri," imbuhnya dengan nada ringan. Dari sisi ruangan, Kenzi melirik singkat. Ardian yang berdiri di dekat pintu menatap Arslan, menunggu keputusan. "Kamu yakin?" tanya Arslan, suaranya tetap datar. "Iya. Musyalanya kan cuma 1 lantai di bawah." "Nggak jauh," jawab Nayaka sambil tersenyum tipis. Arslan akhirnya mengangguk, meski sorot matanya menunjukkan ia tetap waspada. "Oke. Tapi langsung balik ke sini begitu selesai." "Siap, Dokter CEO," serunya Jahil sebelum melangkah keluar. Ardian sempat menawarkan diri sekali lagi, tapi Nayaka menolak sambil tertawa kecil. "Santai aja, aku udah gede," katanya, lalu menghilang di balik pintu lift. Arslan kembali menunduk pada pekerjaannya, namun entah kenapa pikirannya tak sepenuhnya fokus. Ada sesuatu yang mengusik, meski ia sendiri tak tahu pasti apa. Langkah Nayaka pelan memasuki musala. Lampu temaram membuat bayangan sajadah memanjang di lantai marmer, kipas angin berputar malas di sudut ruangan. Ia meraih mukena putih, menutup rapat tubuhnya, lalu berdiri menghadap kiblat. Salam terakhirnya lirih, tapi tangannya tak segera turun. Ia tetap menengadah, jemari gemetar, mata basah. "Ya Allah, beri kami amanah anak-anak yang soleh dan soleha," ujarnya lirih. "Aku tahu engkau udah kasih Nayana, bayi cantik yang jadi pusat hidupku, tapi aku masih nyisain ruang di hati buat satu lagi." Ia menghela napas panjang, berusaha menelan perasaan bersalah. "Bukan berarti aku nggak bersyukur, ya Rab," imbuhnya. "Cuma rasanya belum lengkap. Apalagi lihat kakakku Ailara, kedua sahabatku Odelia, Kiara semua udah ngidam, udah nunggu pelukan bayi mereka. Aku masih belum ada tanda apa-apa." Suara detik jam jadi satu-satunya irama di ruangan itu. Nayaka menunduk lebih dalam, membiarkan air matanya jatuh membasahi sajadah. Di luar jangkauan pandangnya, pintu musala sedikit terbuka. Seseorang berdiri di baliknya, tubuhnya separuh tersembunyi. Senyum licik mengembang di wajahnya, matanya tak lepas mengamati setiap gerakan Nayaka. Tanpa suara, ia memiringkan kepala, seolah menyerap setiap kata dari doa yang dipanjatkan. Bibirnya bergerak, entah menggumam atau merencanakan sesuatu. Nayaka tak sadar sama sekali. Baginya, malam ini hanyalah waktu antara dirinya dan Sang Pencipta. Tapi bagi sosok di balik pintu itu, ini adalah awal dari sesuatu yang mungkin akan mengusik ketenangan hidupnya. Nayaka melangkah cepat menuju lift, ujung mukenanya ia lipat rapi di lengan. Jemarinya menekan tombol menuju lantai khusus ruangan suaminya. Pintu lift terbuka, ia masuk, menekan angka yang diinginkan, lalu berdiri sambil menatap angka-angka naik di panel. Tiba-tiba bruk. Lampu padam. Suara mesin mendengung pelan lalu berhenti total. Lift terhenti di antara lantai. "Ya Allah," ucapnya refleks, matanya membulat. Gelap pekat langsung menyelimuti. Napasnya memburu. Ia menekan tombol darurat berulang kali. "Halo, ada orang. Tolong!" serunya keras. Tidak ada jawaban. Hanya suara napasnya sendiri yang terdengar makin berat. Tangannya meraba dinding dingin lift, mencoba mencari pegangan. "Tolong. Siapa aja, buka pintunya," katanya lagi, kali ini lebih panik. Keringat mulai membasahi pelipis, jantungnya berdetak kencang. Ruangan yang sempit itu terasa makin mencekik. Nafasnya tersengal-sengal, dada terasa sesak. Nggak boleh pingsan Mas Arslan," gumamnya lirih, mencoba tetap sadar. Ia menggedor pintu sekuat tenaga, tapi tenaganya mulai habis.
Detik demi detik terasa seperti jam. Pandangannya mulai berkunang-kunang, dan sebelum benar-benar gelap, ia hanya bisa berharap ada yang mendengar teriakannya. Di koridor lantai itu, lampu darurat berwarna merah berkelip pelan. Seorang pria atau mungkin wanita berjalan cepat menjauh dari ruang panel listrik. Wajahnya tertutup masker kain hitam, topi menutupi hampir seluruh dahi. Ia sempat menoleh ke arah lift yang gelap total, bibirnya terangkat membentuk senyuman menyeringai. Langkahnya mantap, tanpa sedikit pun tanda ragu. Permainan baru saja dimulai, gumamnya pelan, nyaris tak terdengar. Di dalam lift, Nayaka masih berusaha memanggil. Suaranya mulai serak, napasnya tersengal. Ia tak tahu bahwa tepat di luar sana, seseorang baru saja meninggalkannya dalam keadaan terjebak. Sosok bertopeng itu menekan tombol lift lain di ujung koridor, masuk, lalu menghilang begitu saja di antara kerlip lampu darurat. Tinggal aroma parfum samar yang tertinggal di udara, tanda kehadirannya barusan bukan sekadar kebetulan. Arslan terlihat gelisah sesekali menatap jam di tangannya, rahangnya mengeras ketika hampir setengah jam sang istri tercinta belum balik dari musola. Arslan mengusap wajahnya dengan gusar. Kenapa Nayaka belum balik? Padahal kalau cuma salat Isya, mengaji nggak butuh waktu selama ini. Tapi, Arslan berusaha untuk menenangkan dirinya sendiri sambil kembali melanjutkan pekerjaannya. Sedangkan Ardian dan Kenzi terlalu fokus dengan tugas dan pekerjaan masing-masing sampai-sampai tak menyadari kegelisahan atasannya itu. Beberapa menit kemudian, sudah hampir 1 jam sejak Nayaka pamit, tapi tak ada kabar apapun dan parahnya Nayaka tak membawa serta ponselnya bersamanya sehingga Arslan kesulitan untuk menghubungi nomor ponselnya Nayaka. Rasa gelisahnya berubah jadi panik. Ardian, cepat cari nyonya muda istriku. Titahnya dengan tegas. Ardian yang baru saja masuk ke ruangan setelah melaksanakan pekerjaan yang baru ditugaskan kepadanya langsung terkejut tapi tak membantah ataupun menolak. Siap, Tuan, ucapnya singkat sebelum berbalik menuju lift. Arslan menatap ke arah sekretaris kepercayaannya itu. Kenzi, cek CCTV semua lantai sekarang juga. Perintah Arslan lagi yang terlihat raut wajahnya menyiratkan ketakutan. Kenzi langsung meraih laptopnya khusus untuk keamanan perusahaan tanpa membalas ucapannya Arslan CEO perusahaan Erdem Corp. Jemarinya lincah menekan keyboard, matanya menatap monitor tanpa berkedip. Puan, terakhir kali nyonya muda terlihat masuk ke dalam lift lantai 6 setelah itu layarnya gelap, lapornya. Arslan mengernyit, hatinya makin tak tenang. Layarnya gelap. Maksud kamu gimana? Tanyanya dengan nada meninggi sekaligus keheranan. Sepertinya aliran listrik ke kamera dan lift mati bersamaan, jawab Kenzi dalam nada suaranya ada keraguan. Arslan refleks berdiri dari kursi kebesarannya hingga menyebabkan kursinya tersentak ke belakang. Brak, bunyi hentakan kursi itu. Jangan bilang ada orang yang sengaja merencanakan dan menyabotase apa yang telah terjadi kepada istriku, tebaknya Arslan yang menduga kemungkinan besar yang bisa terjadi dan volume suaranya setengah berteriak, lalu sejenak berhenti berbicara. Wajahnya pucat, bayangan kemungkinan terburuk yang tengah dialami Nayaka memenuhi pikirannya. Sedang di luar, Ardian berlari menyusuri koridor, memanggil nama Nayaka. Tapi hanya suara gema langkahnya yang menjawab. Nyonya muda Nayaka, teriak Ardiansyah. Suara langkah Ardian bergema di koridor lantai 6. Ia berhenti ketika telinganya menangkap bunyi ketukan lemah tepatnya dari arah lift. Langkah Ardian terhenti di depan lift lantai 6. Dari dalam terdengar suara ketukan lemah, hampir tenggelam oleh dengung mesin darurat. Nyonya Nayaka, serunya sambil menempelkan telinga ke pintu. Nayaka di dalam lift sedikit bisa bernafas lega setelah mendengar ada suara seseorang yang telah mengetahui kondisi dan keberadaannya saat ini yang butuh pertolongan. Tolong, sakit, ucapnya yang berusaha untuk menggapai pintu lift. Keringat dingin bercucuran membasahi pelipisnya Nayaka hingga ke lehernya, nafasnya ngos-ngosan dan tersengal-sengal berusaha untuk terus sadar.
Ardian langsung menekan tombol darurat. Kenzi, panggil teknisi ke lift 6. Kasih tahu Tuan Arslan kalau Nyonya Muda Nayaka terjebak di dalam lift. Detik berikutnya tak butuh waktu lama, Arslan datang dengan langkah besar, terlihat wajahnya tegang penuh dengan amarah yang membuncah di dadanya setelah mengetahui kondisi terkini sang istri tersayang. Arslan langsung menempelkan wajahnya ke pintu lift dan mengajak Nayaka berbicara. Sayang, aku di sini. Bertahanlah, aku mohon jangan sampai kamu kenapa-kenapa. Ujarnya, menekan pintu dengan kedua tangan. Setelah dengan perjuangan yang cukup alot, pintu lift akhirnya terbuka dengan cara manual. Tubuh Nayaka terkulai lemah tak berdaya, matanya setengah terpejam. Arslan menyambutnya dengan rasa syukur, tapi pandangannya langsung membeku ketika tanpa sengaja melihat ada banyak darah segar mengalir deras dari selapahannya Nayaka hingga menetes ke atas lantai marmer. Sebagai dokter bedah, ia tak perlu berpikir dua kali. Dan saat itu juga hatinya seperti diiris dan dia sangat tahu kalau darah itu darah keguguran. Air matanya jatuh begitu saja tanpa kendali. Ya Allah, napasnya tercekat. Dia bahkan nggak tahu kalau dirinya hamil, gumamnya lirih, antara terkejut dan hancur. Ardian menelan ludah. Tuan, apa yang harus saya lakukan? Ambil kotak P3K sekarang. Potong Arslan cepat sambil mengecek kondisi kesehatan Nayaka dengan melakukan pertolongan pertama. Kenzi, hubungi rumah sakit RD Medical dan cepat suruh tim medis dan ambulans ke sini dan bilang ini gawat darurat emergensi obstetrik. Suruh mereka siapkan transfusi darah secepatnya. Titahnya. Ia merobek pembungkus kain steril, menekan luka untuk menghentikan pendarahan. Sayang, dengerin aku, jangan pejamkan matamu, suamimu ada di sini. Tarik napas, ayo, ikut irama aku, ucapnya, suaranya bergetar namun tangannya sigap mengobati. Nayaka mencoba membuka matanya, wajahnya pucat pasi. Sakit banget Mas Arslan, lirihnya. Air matanya menetes membasahi wajahnya yang semakin pucat. Aku tahu, sayang, kamu harus tahan sebentar lagi. Aku nggak akan biarin kamu sendirian dan kamu pasti baik-baik saja, jangan takut ya, imbu Arslan, mencoba mengunci pandangannya pada istrinya agar tetap sadar. Suasana di koridor berubah kacau. Teknisi, staf keamanan dan pegawai lain yang masih lembur malam itu berlarian ke arah lift setelah mereka mengetahui apa yang sudah terjadi. Sirine ambulans mulai terdengar di kejauhan. Arslan menggendong Nayaka, darah terus membasahi lengan dan pakaiannya, sambil berlari menuju pintu darurat. Di kepalanya hanya ada satu tujuan, yaitu menyelamatkan istri dan sisa harapan yang baru saja ia sadari telah hilang. Sirene ambulans meraung memecah malam. Arslan duduk di samping brangkar, tangannya menggenggam jemari Nayaka yang terasa dingin. Wajahnya pucat, keringat bercampur air mata membasahi pipi. Kenapa aku nggak ada di dekat kamu? Kenapa aku terlalu sibuk bekerja sampai-sampai aku teledor dan menyebabkanmu harus menderita? Seharusnya tadi aku temani kamu ke musala untuk salat, sayang, gumamnya berulang, suaranya bergetar menyesali kesalahannya. Ia menatap wajah pucat istrinya, seolah mencari tanda-tanda bahwa semua ini hanyalah mimpi buruk. Setiap tetes darah yang merembes dari perban di paha istrinya seperti menorehkan pisau ke dadanya sendiri. Dalam pikirannya, potongan-potongan adegan berputar, tawa Nayaka kemarin, pelukan hangatnya pagi tadi, dan kini tubuh rapuh itu terbaring tak berdaya. Bertahan, sayang, tolong bertahan, Mas, mohon dengan sangat, ujarnya sambil membelai rambut istrinya. Perasaannya campur aduk antara panik, takut dan penuh penyesalan yang menyesakkan dadanya. Yang patut disalahkan di sini hanya aku nggak becus jadi suamimu. Maafkan aku sayang, cicitnya Arslan sambil memeluk tubuhnya Nayaka. Petugas medis di dalam ambulans sibuk memasang infus, mengecek tekanan darah dan menekan perban agar pendarahan tidak semakin banyak. Arslan, meski seorang dokter bedah yang terbiasa menghadapi situasi darurat,
kali ini merasa semua ilmunya lumpuh hanya karena melihat kondisi sang istri. Bukan karena ia tak tahu harus berbuat apa, namun, karena yang terbaring di hadapannya bukan pasien biasa melainkan adalah wanita yang ia sangat cintai, yang kini baru disadari sedang membawa janin darah daging mereka, dan kehilangan itu membuatnya hampir gila. Sirene ambulans meraung membelah jalan malam. Arslan duduk di kursi depan, kedua tangannya berlumur darah Nayaka. Pandangannya kosong menatap jalan, tapi hatinya berkecamuk seperti badai. "Nayaka, kenapa kamu nggak bilang kalau kamu hamil?" gumamnya, suaranya parau. Air matanya terus jatuh, tapi ia tetap menekan kain ke perut istrinya, menjaga setiap detik yang tersisa. Sesampainya di rumah sakit, Arslan menyerahkan Nayaka pada tim medis, tapi langkahnya terhenti di lorong. Napasnya memburu, dan dadanya sesak. Dengan tiba-tiba, tinjunya menghantam tembok beton di sebelahnya. Suara duk yang keras membuat beberapa perawat menoleh kaget. "Aku gagal jagain dia." Suaranya pecah, menggemuruh dari dalam dada. Urat di lehernya menegang, matanya merah. "Demi Tuhan, siapapun yang bikin Nayaka seperti ini, aku nggak akan tinggal diam. Dia bakal nyesel pernah nyentuh istriku." Tangannya bergetar, bukan hanya karena rasa sakit di buku-buku jarinya, tapi juga karena amarah yang membakar abis hatinya. Malam itu, di bawah lampu lorong rumah sakit yang dingin, Arslan bersumpah ini bukan hanya urusan medis lagi. Ini sudah menjadi urusan hidup dan mati. Di ruang tunggu gawat darurat, Arslan mondar-mandir dengan wajah tegang. Pintu ruang tindakan tertutup rapat, suara langkah dan instruksi dokter terdengar samar dari dalam. Tak lama, pintu lift rumah sakit terbuka. Bu Dina masuk dengan langkah terburu, wajahnya pucat. "Arslan, anak mama di mana?" ujarnya panik. Arslan menatap mertuanya, berusaha menenangkan. "Lagi ditangani, Ma, tolong doakan," katanya lirih. Ailara datang bersama suaminya, Audra Elzar, seragam dinasnya masih terpakai. "Gimana keadaannya? Siapa yang berani nyakitin dia?" seru Audra dengan sorot mata tajam. "Belum tahu pasti, tapi ini nggak wajar, bukan hanya kecelakaan biasa," ucap Arslan, menahan emosi. Bu Selma dan Pak Erdem Mahardika tiba beberapa menit kemudian, wajah keduanya penuh cemas. "Nak, ini serius. Kenapa bisa sampai begini?" tanya Bu Selma sambil memegang lengan putranya. "Dia keguguran, Mama," jawab Arslan pelan, suaranya nyaris pecah. Elvina, adik Arslan, menutup mulutnya, air mata langsung jatuh. "Ya Allah, Kak," katanya terisak. Audra menepuk bahu Arslan. "Gue bakal pastikan pelakunya ketemu. Gue udah perintahkan tim buat amankan TKP dan cek semua rekaman CCTV, ujarnya tegas. "Polisi sekarang lagi ada di M-Corp, semua akses udah dikunci," imbunya lagi. Pak Erdem menghela napas panjang. "Kita nggak akan diem. Siapapun yang berbuat ini akan bayar sesuai perbuatannya, itu janjiku kepada kalian," ucapnya penuh tekanan. Sementara itu, di M-Corp, garis polisi membentang di sekitar lift lantai 6. Tim forensik memotret, mengukur, dan memeriksa setiap sudut. Kabel listrik lift yang terkelupas ditemukan di ruang panel. "Sepertinya ini sabotase," kata salah satu penyidik kepada Audra lewat panggilan. Audra menatap Arslan yang duduk menunduk di kursi tunggu, genggamannya pada ponsel makin erat. "Lo fokus sama Nayaka. Urusan pelaku biar gue yang urus," katanya mantap. Arslan mengangguk lemah, matanya tetap terarah ke pintu ruang tindakan yang belum juga terbuka. Sedangkan di sebuah ruangan remang-remang, jauh dari hiruk-pikuk rumah sakit, seorang pria duduk santai di kursi kulit hitam. Di hadapannya, layar ponsel masih menyala menampilkan pesan singkat yang baru saja masuk. Wajahnya tersenyum miring, lalu tawa terbahak-bahak meledak dari bibirnya. Suaranya bergema di dinding, dingin, tanpa sedikit pun rasa iba.
Hahaha, inilah yang aku mau, ujarnya sambil menegakkan badan. Biar kamu tahu rasanya hidup di neraka, Arslan. Biar kamu lihat istri yang kamu banggakan dan sayangi itu menderita sampai kamu nggak punya lagi alasan untuk tersenyum. Ia memutar gelas whisky di tangannya, menatap cairan emas itu seolah membayangkan darah dan air mata lawannya. Di sudut bibirnya, senyum licik itu tetap tertempel, tak tergoyahkan. Di luar, hujan mulai turun, membasahi kaca jendela, tapi bagi pria itu malam ini adalah malam kemenangannya yang telah lama ditunggu-tunggu. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.